Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran fisika hari ini? Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai besaran dan satuan. Nah, di mana materi ini sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Nah, mungkin ada beberapa materi tambahannya. Nah, kita langsung saja ya. Nah, untuk kompetensi dasar ada dua. Yang pertama, menerapkan prinsip pengukuran, dan yang kedua, mengukur besaran-besaran fisis dan menghitung konversi satuan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, mengklasifikasikan besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya. Yang kedua, menentukan dimensi dari suatu besaran turunan. Yang ketiga, mengkonversi satuan dari suatu besaran. Dan yang terakhir, menuliskan bilangan hasil perhitungan dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, langsung kita ke pembahasan. Yang pertama, apa itu besaran dan satuan? Oke, untuk besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Dan satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Nah, contohnya di sini, Bara mengukur kolam ikan yang panjangnya 580 cm. Coba, yang mana ya besaran dan satuannya juga yang mana ya? Ya, betul. Jadi yang termasuk besaran di sini adalah panjang dan satuannya adalah sentimeter. Itu ya. Jadi panjang besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan juga dapat dinyatakan dengan angka. Nah, angka di sini adalah 580. Jadi seperti itu ya. Nah, besaran-besaran itu terdiri dari beberapa macam. Nah, untuk pengelompokan yang pertama ada besaran berdasarkan satuan. Besaran berdasarkan satuan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada besaran pokok, dan yang kedua ada besaran turunan. Untuk besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu yang kita kenal sebagai satuan SI atau satuan internasional. Dan untuk besaran turunan adalah besaran yang satuannya itu merupakan turunan dari besaran pokok. Nah, untuk besaran pokok ini ada 7. Ada panjang, massa, waktu, suhu, watt arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah molekul zat. Nah, ini besaran pokok. Di situ dicantumkan juga satuan SI-nya. Untuk panjang adalah meter, massa adalah kilogram, dan seterusnya. Dan juga di situ ada lambang satuannya. Bisa kalian simak ya tabelnya. Itu untuk besaran pokok. Nah, sekarang besaran pokok ada juga yang tambahannya ya. Ini besaran pokok yang tak berdimensi, ada 2. Ada sudut datar dan juga ada sudut ruang. Nah, untuk besaran turunan di sini contohnya ada kecepatan dan juga ada percepatan. Nah, di sini untuk penentukan satuan dari besaran turunannya bisa kalian simak ya. Yang pertama misalkan kecepatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu rumus dari kecepatan, dimana kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak itu satu dimensi dengan panjang. Tadi panjang adalah satuannya meter, kemudian waktu itu satuannya second. Jadi satuan dari kecepatan itu adalah meter per second. Kemudian yang kedua, percepatan. Nah, kita tahu percepatan adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, tadi kecepatan satuannya itu meter per second dan waktu itu second.
Jadi bisa dituliskan percepatan itu satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, itu cara menentukan satuan untuk besaran turunan. Jadi diturunkan dari besaran-besaran pokoknya. Lanjut, yang kedua, besaran berdasarkan arah. Nah, besaran berdasarkan arah ini juga ada dua macam. Yang pertama ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan besar saja dan tidak memiliki arah. Contohnya itu ada energi, ada volume, ada luas, suhu, dan lain-lain. Dan ada juga besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang hanya memiliki besaran yang memiliki besar atau nilai dan juga arah. Contohnya di sini ada kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Nah, nanti kalian bisa menyebutkan contoh lain dari besaran skala dan vektor ya. Selanjutnya macam-macam satuan. Di sini ada dua macam, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku adalah satuan yang diakui secara internasional. Contohnya ada meter atau sentimeter untuk satuan panjang, kemudian ada kilogram atau gram untuk satuan massa, dan second atau detik untuk satuan waktu. Dan ada lagi satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional. Nah, contohnya itu adalah ada depa, hasta, jam, kal, kapi, dan langkah. Nah, ini beberapa contoh satuan tidak baku ya. Ada depa, jengkal, dan hasta. Selanjutnya sistem satuan. Di sini yang pertama ada sistem metrik, yaitu MKS dan CGS. Untuk MKS itu terdiri dari meter, kilogram, second, dan CGS itu sentimeter, gram, dan second. Untuk sistem metrik MKS ini menjadi sistem internasional, yaitu SI, yaitu satuan yang diakui dan digunakan secara internasional yang muncul akibat perjanjian internasional pada tahun 1960. Dan yang kedua ada sistem non-metrik atau sistem British. Contohnya ada liter, inci, ons, dan sebagainya. Nah, kemudian ada awalan satuan atau prefix ya dalam SI, satuan internasional, dan kelipatannya. Nah, di sini satuan itu memiliki satuan atau prefix ya. Nah, di sini ada contoh beberapa awalan, ada tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, desi, senti, mili, mikro, dan nano. Itu salah satu beberapa contoh awalan ya untuk satuan. Nah, di mana beberapa awalan itu memiliki simbol dan juga kelipatannya masing-masing. Contohnya di sini adalah pada mega. Nah, ini mega ya. Mega itu simbolnya adalah M besar. Nah, di mana mega itu merupakan kelipatan dari 10 pangkat 6 atau 1 juta. Jadi contohnya itu misalkan ini ada 5 megawatt ya, M watt berarti itu megawatt. Nah, itu artinya 5 megawatt itu sama dengan 5 juta watt ya. Jadi 5 megawatt itu setara dengan 5 juta watt. Atau di sini contohnya ada kilo ya. Kilo simbolnya K kecil. Nah, kilo itu adalah kelipatan 10 pangkat 3 atau 1000. Jadi 1 kilometer itu setara dengan 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ada istilah dimensi. Dimensi adalah simbol dari suatu besaran. Jadi besaran itu memiliki dimensi ya.
Nah, contohnya di sini untuk besaran pokok. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri untuk lambang dimensinya. Nah, dimana untuk dimensi itu lambangnya adalah kurung ini ya, siku ya. Nah, panjang di situ lambang dimensinya adalah L besar, kemudian massa M besar, waktu itu T besar, suhu I besar, kuat arus listrik itu theta, intensitas cahaya itu N besar, dan jumlah zat itu J. Nah, itu yang harus kalian tahu ya, 7 lambang dimensi dari besaran pokok. Nah, apa sih kegunaan dimensi? Nah, ini ada beberapa contoh kegunaan dimensi ya. Yang pertama, untuk mengungkapkan kesetaraan dan kesamaan dari dua besaran. Jadi kita bisa mengecek, misalkan ada dua besaran, apakah itu sama, setara atau tidak. Nah, ini bisa dicek dari dimensinya. Kemudian yang kedua, untuk meneliti kebenaran dari suatu rumus atau persamaan fisika. Yang ketiga, untuk menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensi. Dan yang terakhir, untuk membuat besaran turunan dari suatu besaran pokok. Nah, contoh di sini untuk menentukan dimensi dari besaran turunan. Contohnya di sini, tentukan dimensi dari besaran kecepatan dan percepatan. Nah, ini yang pertama untuk kecepatan. Kita tahu tadi kecepatan itu persamaannya, untuk kecepatan itu tadi persamaannya adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, tadi jarak itu setara dengan panjang, berarti satuannya meter ya, M, dan waktu itu satuannya second, S kecil. Nah, tadi kita lihat ya bahwa M itu satuan dari panjang, dimana panjang itu memiliki dimensi L besar, dan S second atau waktu itu memiliki dimensi T besar. Sehingga bisa kita tuliskan L, nah T ini kita pindahkan ke atas jadi negatif 1. Jadi kecepatan itu dimensinya adalah LT pangkat min 1. Kemudian untuk percepatan ya, yang kedua untuk percepatan. Nah, ini untuk percepatan tadi persamaannya adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, kemudian kecepatan itu satuannya meter per second, sedangkan waktu itu second. Jadi satuan percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Atau bisa juga dari persamaan ini kecepatan dibagi waktu, kita tahu tadi kecepatan dibagi waktu, misalkan ini ya, tadi satuan dari percepatan itu adalah meter per second kuadrat. Meter itu adalah tadi satuan dari panjang, dan dimensinya adalah L, per S kuadrat itu adalah satuan dari waktu, dan dimensinya adalah T besar. Maka ini S kuadrat ini bisa kita tuliskan menjadi dimensinya T kuadrat. Nah, kemudian T kuadrat ini kita pindahkan sehingga bisa kita tuliskan dimensi dari percepatan adalah LT pangkat min 2. Nah, itu ya. Jadi intinya untuk menentukan dimensi kita harus tahu dulu rumus dari besarannya ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah konversi satuan massa. Nah, selanjutnya itu mengenai konversi, di mana kita tahu bahwa konversi itu adalah mengubah satuan ya, dari satu satuan ke satuan yang lain. Nah, ini yang pertama untuk konversi satuan massa. Nah, perlu kalian ketahui di sini, misalkan 1 ton itu adalah setara dengan 1000 kg atau 10 pangkat 3 kg. Kemudian 1 kuintal itu setara dengan 100 kg. Kemudian 1 gram itu setara dengan 0,001 kg. Dan 1 ons itu setara dengan 0,1 kg. Nah, contoh konversi misalkan di sini 5 kg sama dengan titik-titik ons. Jadi di sini kita diminta untuk mengubah satuan dari kilogram ke ons. Nah, caranya, nah ini 5 kg.
Berarti 5 dibagi dengan kita tahu. Nah ini ya 5, berarti kita tuliskan 5-nya. Nah kita tahu kilogram ke ons. Kilogram ke ons berarti tinggal kita bagi dengan ini ya. Kita tahu bahwa di sini 1 ons itu sama dengan 0,1 kg. Berarti kalau dari kilogram ke ons tinggal dibagi dengan 0,1. Hasilnya adalah 5 kali 10 ons atau 50 ons ya. Jadi 5 kg itu setara dengan 50 ons. Selanjutnya konversi satuan panjang. Nah untuk satuan panjang ini misalkan ini ada tangganya ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dimana kalau misalkan turun tangga maka dikalikan 10, dan kalau misalkan naik tangganya, nah 1 kali naik tangga itu dibagi dengan 10. Nah di sini ada contoh konversi satuan 10 km sama dengan titik-titik meter. Jadi kita disuruh mengubah satuan dari kilometer ke meter. Nah kita tahu bahwa 1 kilometer itu sama dengan, nah ini kilometer ke meter berarti 1, 2, 3. Nah itu berarti dikali dengan 1000. Berarti 10 kali 1000 meter sama dengan 10.000 meter. Nah itu untuk konversi satuan panjang. Selanjutnya konversi satuan waktu. Nah kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit, 1 menit itu 60 detik, dan 1 jam itu 3600 detik. Nah contohnya di sini 5 jam sama dengan berapa menit dan berapa detik. Nah di sini 5 jam sama dengan 5 dikali, dari situ udah jelas 1 jam itu 60 menit, berarti 5 jam itu 5 kali 60 menit. Sama dengan kalau dirubah ke detik itu tinggal dikali dengan 3600, berarti sama dengan 5 kali 60 menit itu 300 menit, dan 5 kali 3600 detik itu sama dengan 18.000 detik. Nah sekarang mengkonversi satuan dari kecepatan. Misalkan di sini 54 km per jam sama dengan berapa meter per second. Jadi ini lebih kompleks lagi ya. Nah caranya seperti ini. Kita tuliskan 54 km per jam sama dengan, nah di sini kita tuliskan 54 dikali, nah ini kilometer ke meter itu sama dengan dikali 1000 meter per, nah jam itu setara dengan 3600 second. Jadi 54 kali 1000 itu 54.000 dibagi dengan 3600 menghasilkan 15 meter per second. Nah itu cara mengubah dari kilometer per jam ke meter per second. Jadi intinya tinggal dikali dengan 1000 meter per 3600 kalau untuk cara langsungnya ya. Selanjutnya pembahasan mengenai notasi ilmiah. Apa sih itu notasi ilmiah? Nah, notasi ilmiah adalah penulisan hasil perhitungan fisika menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, untuk notasi ilmiah suatu bilangan ini dituliskan menjadi A kali 10 pangkat M, di mana A di situ merupakan bilangan pokok, dan bilangan pokok ini nilainya itu adalah antara 1 dan 10. Jadi tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Jadi antara 1 sampai 10. Dan N di situ merupakan orde, nilai orde atau pangkat.
Nah, contoh di sini untuk penulisan notasi ilmiah 5 kali 10 pangkat min 10. Jadi di situ 5 itu adalah bilangan pokoknya dan min 10 itu ordernya. Dan 4,8 kali 10 pangkat 12. Bilangan pokoknya itu 4,8. Jadi bukan 48 ya, tapi 4,8 kali 10 pangkat 12. Nah, contoh di sini ya, tuliskan hasil perhitungan berikut sesuai aturan notasi ilmiahnya. Di situ contohnya 0,08 meter. Nah, di sini bilangan 0,08 ini memiliki pangkat yang negatif karena merupakan bilangan desimal yang kurang dari 1. Jadi kalau 0, sekian atau kurang dari 1 berarti nilai pangkatnya atau ordernya akan bernilai negatif. Nah, negatifnya negatif berapa? Di situ negatif 2 karena bilangan 0,08 memiliki 2 angka di belakang koma. Ya. Ini memiliki 2 angka di belakang koma yaitu 0 dan 8. Nah, di belakang koma 0 dan 8. Dan di sini bisa dituliskan 0,08 meter sama dengan, nah untuk bilangan pokoknya ini bernilai 8,0 atau boleh 8 saja ya. Ingat, untuk bilangan pokok ini tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 10. Jadi tidak boleh 0,8 ataupun 80. Jadi yang benar adalah 8 kali 10 pangkat negatif 2. Tadi kenapa negatif? Karena nilai bilangannya itu 0,08 bernilai kurang dari 1. Dan kenapa negatif 2? Karena angka di belakang komanya itu ada 2. Selanjutnya 0,00072 sama dengan kilogram sama dengan 7,2 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Nah, ini dari 0,0072 kilogram ini bilangan pokoknya adalah 7,2 ya. Nah, ini. Jadi bukan 0,72, bukan 72, tapi 7,2. Tidak boleh lebih dari 10 atau kurang dari 1. Nah, selanjutnya kali 10 pangkat min 4. Kenapa ini min 4? Yang pertama karena 0,00 berarti nilainya kurang dari 1 sehingga pangkatnya negatif. Nah, kenapa 4? Nah, ini negatif 4 karena komanya itu mundur sebanyak 4 kali melewati angka 0 yang pertama, 0 yang kedua, 0 yang ketiga, dan angka 7. Jadi mundur sebanyak 4 kali sehingga di situ bilangan pokoknya 7,2. Selanjutnya yang ketiga 0,000 km sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 12. Nah, itu yang pertama untuk bilangan pokoknya adalah 2,4 ya, bukan 24 atau 0,24. 2,4 kali 10 pangkat 12. Nah, ini kenapa positif pangkatnya? Karena bilangannya itu bernilai lebih dari 1. Dan kenapa 12? Karena jumlah angka setelah angka 2. Nah, ini setelah angka 2 ini ya. Nah, ini kan bilangan pokoknya 2, nah ini 2,4. Nah, bilangan jumlah angka setelah koma ini ya, atau di belakang angka 2 ini ada 12 angka, yaitu angka 4 dan 11 angka 0. Makanya di situ pangkatnya adalah 10 pangkat 12. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bahas untuk pertemuan pertama ini. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi mengenai materi yang dibahas, maka kalian kerjakan soal latihannya ya. Sini ada 4 latihan soal.
kalian kerjakan di buku latihan masing-masing. Kemudian nanti seperti biasa, seperti yang sudah diinfokan, kalian kumpulkan via Google Classroom ya. Nah mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalkan ada yang kurang dipahami bisa kita diskusikan di Google di WA group bisa ya. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.